Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah subhanallah. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Jarok. Kenapa? Sakit Pak. Sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Semoga bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu. Pimpin salah satu ketua kelas, silakan. Kita berdua siap, gerak. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru mau tanya, kemarin yang kita pelajari tentang apa? Sholat sunnah, tapi dalam pengertiannya saja ya, macam-macamnya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah praktek pembelajaran cara melakukan sholat sunnah, ya. Di sholat sunnah itu ada bermacam-macam. Namun yang tekanannya tujuannya pembelajaran di sini nanti yaitu kamu harus bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan atau memeragakan tata cara melakukan sholat sunnah. Nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Tidak hanya bisa melakukan saja, tapi bisa membiasakan sholat sunnah dengan baik ya. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, Anda bisa mempelajari ini, lihat dulu. Nah, jadi sholat sunnah itu banyak. Ada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, ada sholat sunnah yang dilakukan dengan munfarid, dan bagaimana mempraktekkan sholat sunnah sendiri ya. Kemudian sholat sunnah berjamaah dan munfarid, ada yang bisa dilakukan secara berjamaah juga, tapi dilakukan secara munfarid juga bisa. Kemudian pengertian sholat sunnah kemarin sudah. Macam-macam sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah, ada pula yang dilakukan secara sendiri atau munfarid. Ada sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah salah satunya menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri, ada pula sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan sendiri. Jadi 3 macam ya sholat sunnah itu. Cara melakukannya yaitu ada yang secara mandiri sendiri munfarid, ada yang secara berjamaah, ada yang bisa dilakukan secara berjamaah maupun munfarid. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi kita lanjutkan macam-macam sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang berjamaah, sholat sunnah yang sendiri ya. Sholat sunnah yang berjamaah itu ada sholat Aidain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sholat istisqa atau meminta hujan. Ada sholat kusuf atau gerhana matahari. Ada sholat kusuf yaitu gerhana bulan. Ada sholat witir dan sholat rawih, itu bisa dilakukan berjamaah. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri antara lain harinya itu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tasbih, hajat, duha, tahajud,
wudhu, sholat taubat dan sebagainya. Kemudian sholat sunnah berjamaah baiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat Idain, sholat istisqa, sholat kusuf dan sholat kusuf. Macam-macam sholat sunnah sudah tahu ya, kalian sudah tahu cara melakukannya yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Oke anak-anak, sebagai contoh sholat sunnah ini yang saya setelkan video, kamu amati bagaimana cara melakukannya sholat sunnah ini di Istiqlal yang diikuti oleh pejabat-pejabat pemerintah. Ya, di setelah takbir itu baca tasbih. Nah, setelah selesai takbir itu 7 atau 5, langsung baca Fatihah dan doa. Itu ya. Jelas ya? Itu aja sebagai contohnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Ya. Yang sholat rawatib itu apa, Pak? Oh ya, sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang harus dikerjakan sendiri sebagai pengiring sholat wajib atau sholat fardu. Makanya ada rawatib qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan ada rawatib ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sholat rawatib biasanya dikerjakan harus dengan sendiri atau munfarid. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, cuma apa? Kenapa kok masih ada sholat sunnah Pak? Kan sudah ada sholat wajib Pak. Loh, kenapa masih ada sholat sunnah, sudah ada sholat wajib? Ya biar banyak sholatnya. Jadi sholat sunnah itu sebagai penyempurna sholat wajib, sebagai ibadah tambahan. Lah kowe nglakoni wajib bedok, ora ana bonuse, ora ana diskone, ora ana ekstrane ya kurang pas kali ya. Makanya harus ada sholat tambahan sebagai penyempurna sholat yang wajib. Kita telah mempelajari pembelajaran video tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha kalau saya video tersebut. Untuk menambah pembelajaran kita hari ini, tentunya Anda perlu banyak yang berkecamuk tentang masalah-masalah tentang sholat sunnah. Tentunya ada sholat sunnah Idain, ada sholat tahajud, ada sholat sunnah duha yang pelaksanaannya ada yang berjamaah, ada yang secara munfarid, ada yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan munfarid. Oleh karenanya saya beri tugas untuk mendiskusikan untuk kelompok 1, yaitu tentang sholat sunnah tahajud. Untuk kelompok 2 nanti mencari tahu atau mengulas tentang pembelajaran tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kelompok 3 mencari tahu atau browsing atau mengulas tentang tata cara sholat sunnah duha yang harus dikerjakan bisa sendiri maupun jamaah. Oke, saya beri waktu nanti berdiskusi, membrowsing, berdiskusi dengan tata jawab dengan temannya. Nanti dikalkulasi, ditulis di sebelah kertas. Nanti selanjutnya dipresentasikan lewat perwakilan teman kamu. Nomor 1 tentang sholat tahajud ya. Oh ya, sholat Idul Fitri lah.
yang harus dilakukan secara berjamaah biasanya ya. Tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hampir sama ya. Bedanya hanya pada niat dan takbirnya saja. Takbirnya berapa kali? 7 kali untuk rakaat yang pertama. Takbir rakaat yang kedua berapa kali? 5 kali. Ya, disimpulkan, ditulis tata caranya. Nanti salah satu bisa mempraktekkan ya, memandu temannya dengan tutorial sebaya, memberi teladan atau contoh temannya tentang tata cara melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan ditulis dengan baik, nanti tulisannya bisa digunakan untuk presentasi atau mewakilkan temannya bunda untuk mempraktekkan sholat. Simpulkan bagaimana tata caranya, nanti salah satu dari kalian harus bisa mendramakan atau mendemonstrasikan, memberi contoh temannya tata cara melakukan sholat di musola ya. Kalau kalian pilih di gazebo tentunya lebih dingin dan sinyalnya di sini lebih strong, bisa mendownload ataupun pusing tentang tata cara akan melakukan sholat itu ya. Waktunya berapa menit? 1,5 menit. Wih, untuk mendiskusikan ini berapa menit? 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit terus selesai ya. Selesai nanti langsung menuju ke musola. Itu ya. Nah, sekarang adalah praktek pembelajaran yaitu dengan muter sebaya. Temanmu akan memberikan contoh untuk melakukan sholat sunnah yang sebenarnya, mulai dari kelompok balik ya, kelompok yaitu saudari Lucy, silakan. Yang lainnya menyimak, memperhatikan. Sholat itu harus tumakninah, ikhlas dan tumakninah. Tawadhu. Usolli sunatan duha rakaatain mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tuh. Untuk kenapa kalau selama ya? Oke, itu sholat duha ya. Bagus ya. Jadi caranya begitu. Sholat duha diwakili oleh saudara semua, yaitu akan memeragakan sholat tahajud kecuali sunat tadi ya. 2 rakaat biasanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahajud rakaatain mustaqbilan qiblat ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi itu ya. Dengan demikian selesai pembelajaran tentang sholat sunnah. Namun sebelumnya kita akhiri pembelajaran. Ini ada LKPD. LKPD nanti kamu tulis ya. Kelompok bisa. Ini nanti ditulis cara-cara melakukan sholat sunnah ya. Nanti ditulis yang bagus pakai spidol ya. Kalau sudah selesai nanti kita tempel di meja majalah
di kelas Anda ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Silakan diakhiri dengan doa hafal majlis.